Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How Indonesia? How? What do you mean? How with Stond elkaar gesproken hadden tot nu toe. Heb je misschien in die tijd contact mee bezig geweest? Ik ben er niet mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik had al aangegeven, wat ook het Indonesische verhaal, zeg maar. Dat is ook nog iets... Ditanya soal timnas Indonesia, Emil Audero, mari kita lihat bulan Maret. Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan setelah menjawab pertanyaan mengenai ketertarikan membela timnas Indonesia. Pasalnya, ia seperti memberi kode keras, nama Emil Audero terus mencuat sebagai salah satu pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Apalagi, sang ayah, Edi Mulyadi, adalah WNI sehingga tak perlu penelurusan jejak keturunan. Namun, hingga kini Audero tak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu membuat seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo menanyakan komitmen kiper Como 1907 tersebut soal timnas Indonesia. Apa kabar? Tanya Agam membuka obrolan, seperti unggahan di akun Instagram Agam Aprilo 14. Baik, jawab Audero singkat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Indonesia? Kata Agam. Maksudnya apa? Kata Audero seraya balik bertanya, perbincangan dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Sudah, tegas Agam. Ya, sudah, bicara. Mari kita lihat saja. Semoga, tandas kiper berusia 27 tahun tersebut. Jawaban itu tentu disambut positif oleh warganet. Mereka berharap Audero segera memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Sebab, kiper berdarah Italia itu sudah malang melintang di kancah sepak bola negeri pizza. Belum lagi, Audero merupakan jebolan Akademi Juventus dan sempat memperkuat Inter Milan saat menjadi juara Liga Italia 2023 hingga 2024. Dele Alli Arts akui tidak akan tolak tawaran naturalisasi Indonesia. Saya terbuka untuk itu. PSSI terus aktif mengeksplorasi potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat timnas Indonesia, dan salah satu nama terbaru yang mencuat adalah Dele Alli Arts, bek muda berbakat dari klub NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Dele Alli Arts merupakan pemain dengan posisi bek tengah atau bek kanan, yang membuatnya menjadi pilihan fleksibel untuk mengisi kebutuhan timnas Indonesia. Ia saat ini membela NEC Nijmegen dan telah mencatatkan 3 penampilan bersama tim utama. Meski harus bersaing ketat untuk mendapatkan waktu bermain di klub yang cukup besar seperti NEC, Dele Alli terus menunjukkan potensi untuk berkembang. Dalam wawancara terbaru, Dele Alli secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk menerima tawaran bermain dengan timnas Indonesia. Ia mengakui besarnya dukungan dari supporter Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Saya pikir tentunya bakal terbuka untuk menerima tawaran dari Indonesia. Mereka negara besar dengan supporter besar, jadi saya tidak akan menolak tawaran itu, ujar Dele Alli. Posisi bek kanan timnas Indonesia saat ini masih terbilang rapuh, dengan hanya Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sebagai pilihan utama. Kehadiran Dele Alli Arts sebagai pelapis atau bahkan pesaing di posisi tersebut dapat memberikan kedalaman yang dibutuhkan skuad Garuda. Posisi bek kanan sangat krusial untuk mendukung pertahanan sekaligus membangun serangan dari sisi sayap. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Dele Alli memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tampaknya semakin aktif memanfaatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Jika proses naturalisasi Dele Alli Arts berjalan lancar, ia berpeluang memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025, bersamaan dengan debut striker FC Utrecht yang juga tengah diurus. Kehadiran Dele Alli Arts dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya untuk memperkuat lini belakang. Keterbukaannya terhadap tawaran naturalisasi menjadi angin segar bagi skuad Garuda, yang tengah bersiap menghadapi laga-laga penting di masa depan. Kini, tinggal menunggu langkah lebih lanjut dari PSSI untuk memastikan proses ini dapat berjalan dengan lancar.
Jordi Wehrman ngaku sudah jalani proses naturalisasi, ingin bela timnas Indonesia lawan Australia. Gelandang Madura United, Jordi Wehrman, berharap bisa membela timnas Indonesia mulai tahun depan. Ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi lantaran neneknya lahir di Indonesia. Sudah ada kontak dengan PSSI, ujar Wehrman dilansir dari media Belanda, Voetbal Primeur. Wehrman menceritakan miskomunikasi yang terjadi pada 2 tahun lalu. Singkat cerita, ia didekati oleh PSSI zaman Muhammad Iriawan untuk dinaturalisasi. Beberapa tahun lalu, ada kesalahpahaman besar. Saya adalah salah satu pemain generasi baru yang ditanya pertama kali. Jika tahu Wehrman, kala itu, PSSI mulai gencar menaturalisasi pemain keturunan. Wehrman sedang bermain untuk FC Luzern di Swiss sebelum pada awal musim ini terdampar ke Madura United. Tapi saat itu, aturannya kurang jelas. Kamu tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi, saya ingin tahu dulu bagaimana prosesnya, karena paspor Belanda saya punya konsekuensi, ucap Wehrman. Ketika itu, saya menyatakan bahwa saya merasa terhormat, tetapi ingin kejelasan. Sayangnya, mereka salah paham dan menganggap itu penghinaan. Itu sama sekali bukan maksud saya. Lanjutnya, Wehrman ingin sekali membela timnas Indonesia. FIFA Matchday Maret 2025 menjadi targetnya debut dengan skuad Garuda. Itu akan sangat indah. Saya percaya saya bisa memberikan kontribusi. Ini adalah tim yang hebat, tutur Wehrman. Saya ingin mewakili negara ini dan berjuang untuk Indonesia, imbuhnya. Pemain yang telah mencetak 9 gol dan 4 assist dari 16 penampilan di Eerste Divisie 2024 hingga 2025, Liga 2 Belanda, itu memilih FC Utrecht sebagai calon klub selanjutnya. Untuk mendapatkan Miliano Jonathans pada Januari 2025, FC Utrecht kabarnya harus merogoh kocek hingga 600.000 euro atau setara 10 miliar rupiah. FC Utrecht akan mendatangkan Miliano Jonathans. Winger 20 tahun ini telah meninggalkan kesan luar biasa musim ini lewat kecepatan dan gol-gol yang dibuat, sehingga banyak klub yang meminatinya, tulis Voetbal Primeur di akun Instagramnya. Voetbal Primeur, FC Utrecht berada di pole position untuk mendapatkan Miliano Jonathans. Langkah yang tepat mendapatkan permata Liga 2 Belanda ini, tanya Voetbal Primeur. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kehadiran Miliano Jonathans membuat calon penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni, semakin sulit mendapatkan menit tampil di FC Utrecht? Secara posisi bermain, baik Miliano Jonathans dan Ula Romeni sama-sama mentas sebagai winger kanan. Ula Romeni sempat menjadi starter di 9 pekan awal Eredivisie 2024 hingga 2025 dengan koleksi 2 gol. Namun, memasuki pekan ke-10 Ula Romeni harus rela main dari bangku cadangan. Dalam 7 pekan setelahnya, Ula Romeni main 5 kali dan semuanya dilalui dari bangku cadangan. Terbaru, pesepak bola 24 tahun ini bermain 36 menit saat FC Utrecht menang 3-1 atas Almere City di pekan ke-15 Eredivisie 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu. Karena itu, Ula Romeni mesti meningkatkan kemampuannya. Jika kesulitan bersaing di winger kanan, Ula Romeni bisa meningkatkan ketajaman mencetak gol untuk menggeser penyerang andalan FC Utrecht, David Min. Proses naturalisasi penyerang FC Utrecht Ula Romeni untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia masih berjalan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan hal tersebut dan menjelaskan bahwa saat ini proses tersebut menunggu reses DPR RI yang sedang berlangsung. DPR sedang reses hingga 20 Januari 2025, jadi kita masih harus menunggu proses tersebut selesai, kata Arya kepada media beberapa waktu lalu seperti dikutip di Jakarta. Selama masa reses, kata Arya, anggota DPR RI melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa pihaknya belum menerima pengajuan resmi dari PSSI terkait naturalisasi Ula Romeni. Menanggapi hal itu, Arya Sinulinga mengatakan, ada yang perlu kami siapkan. Saat ditanya apakah berkas untuk naturalisasi Ula Romeni masih belum lengkap, Arya hanya menjawab singkat, adalah, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Proses naturalisasi Ula Romeni diperkirakan akan selesai pada tahun 2025, dan ia diproyeksikan dapat debut bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora sebut PSSI belum mengajukan naturalisasi Ula Romeni untuk membela Timnas Indonesia sejak kedatangan Ula Romeni di Jakarta hampir sebulan yang lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo belum menerima pengajuan untuk proses naturalisasi pemain tersebut. Proses ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat potensi Ula Romeni untuk memperkuat tim nasional. Dito Aryo Tejo diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai langkah selanjutnya terkait pengajuan naturalisasi ini. Sejak kedatangan Ula Romeni di Jakarta hampir sebulan yang lalu, proses naturalisasinya masih belum mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Hingga saat ini, pengajuan resmi untuk naturalisasi Romeni belum diterima oleh pihak Menpora. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, belum melakukan permohonan resmi untuk memproses naturalisasi pemain asal Belanda ini. Meskipun Romeni telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi warga negara Indonesia, langkah resmi dari PSSI masih dinantikan. Ula Romeni tiba di Indonesia pada pertengahan November 2024 dan telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses naturalisasi. Meskipun belum ada tindak lanjut resmi dari PSSI, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan, "Saya masih menunggu PSSI. Sampai sekarang, mereka belum mengajukan permohonan resmi, jadi kita tunggu saja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses selanjutnya tergantung pada langkah PSSI untuk mengajukan permohonan tersebut. Dengan demikian, perkembangan terkait naturalisasi Ula Romeni masih menunggu kepastian dari PSSI agar dapat segera diproses. Informasi lebih lanjut akan terus diperbarui seiring dengan kemajuan situasi ini. Pada 15 November 2024, Romeni menyaksikan secara langsung pertandingan antara Timnas Indonesia dan Jepang, di mana Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-4. Meskipun hasil tersebut cukup mengecewakan, Romeni tetap menunjukkan keyakinan untuk dinaturalisasi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Erick Thohir, selaku pengurus tim, mengungkapkan bahwa Romeni tetap optimis meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan. Setelah pertandingan, saya bertanya kepadanya. "Kita kalah 0-4, apakah kamu yakin?" ujar Erick Thohir. Romeni menjawab dengan tegas, "Saya yakin, saya akan bisa membawa perubahan bagi Timnas Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana semua komposisi tim bisa berjalan dengan baik." Erick Thohir juga menambahkan, "Saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik. Jika Romeni bergabung pada Maret 2025, dia akan menjadi bagian penting yang selama ini hilang dalam tim." Hal ini menunjukkan harapan besar akan kontribusi Romeni bagi masa depan Timnas Indonesia. Selama musim ini, Romeni tampil sebanyak 12 kali di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Meskipun baru mencetak 2 gol tanpa assist, ia juga telah menerima 2 kartu kuning. Penampilan ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut jika ia bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan keyakinan dan harapan yang mengemuka, langkah Romeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Pemain Go Ahead Eagles, Bim James, mengaku dirinya tertarik dan terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Bim James menyebut bahwa membela Timnas Indonesia seperti mimpi baginya, sehingga ia siap jika dinaturalisasi demi berseragam merah putih. Sayangnya, niatnya untuk membela Timnas Indonesia belum mendapat sambutan dari Federasi Sepak Bola Tanah Air, PSSI. "Nenek saya lahir di sana, Surabaya, ya PSSI belum menghubungi saya," kata Bim James. "Ya saya terbuka untuk itu, membela Indonesia. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi," jawabnya soal potensi berseragam merah putih. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian mengaku kenal dengan beberapa pemain Indonesia yang bermain di Belanda, meski tak terbilang akrab. "Saya kenal beberapa pemain yang bermain di Belanda, tidak secara pribadi tapi saya tahu mereka," dilanjut jebolan FC Volendam itu.
Menurut Dean James, para pemain Indonesia di Belanda itu membuat tim Garuda saat ini menjadi semakin kuat dan makin disegani. Sekadar informasi, Dean James saat ini bermain bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie dan berposisi sebagai bek kiri. Meski kerap tampil sebagai bek kiri, Dean James bisa dimainkan sebagai bek kanan, wing bek kiri, dan winger kanan maupun kiri. Meski minat bela timnas Indonesia, pemain keturunan bernama Dean James membantai Kelvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Momen itu terjadi ketika klub Dean James, Go Ahead Eagles, menjamu tim Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, di pekan ke-15 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dalam laga tersebut, baik Dean James dan Kelvin Verdonk sama-sama mentas sebagai fullback kiri dalam pola 4-2-3-1. Namun, Dean James bermain lebih baik. Terbukti, pesepak bola 24 tahun ini mencetak 1 gol via tendangan bebas di menit 58. Gol ini sekaligus memastikan Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen. Hasil ini tentunya membuat Kelvin Verdonk sakit hati. Terlebih, wingback kiri timnas Indonesia ini baru saja masuk tim terbaik Liga Belanda 2024 hingga 2025 bulan November 2024. Kami datang ke sini dengan percaya diri, tapi kemudian Anda dengan cepat tertinggal 3-0. Lalu semuanya mengalir begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa seperti itu. Itu sangat buruk, kata Kelvin Verdonk. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoid Balzone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024, belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoid Balzone di Instagram, Kamis, 21 November 2024. Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya baru pulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Nanti pas akhir musim, baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, kata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitat data Transfermarkt, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Andai pada akhirnya mengiyakan tawaran PSSI, Miliano Jonathans bakal memperkuat sektor penyerangan timnas Indonesia. Striker FC Twente asal Belanda ini seakan kirim sinyal siap bermain untuk timnas Indonesia setelah kedapatan mengunggah foto bareng Mees Hilgers. Kode tersebut ia meyakinkan lantaran situasi di dalam timnas Indonesia yang saat ini sedang mencari striker baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi dengan komentar dari ratusan warganet tanah air yang berupaya membujuk striker berdarah Palembang tersebut untuk merapat ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang tak menutup pintu bagi pemain keturunan dari Eropa, khususnya striker untuk bermain bagi timnas Indonesia. Apalagi, amunisi tambahan tersebut masih dibutuhkan oleh Shin Tae-yong demi memperkuat setiap lini timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah striker keturunan Belanda mulai dihubung-hubungkan bakal merapat ke timnas Indonesia seperti Ulla Romeni maupun Mauro Zijlstra. Kendati demikian, dari nama-nama pemain tersebut, ternyata ada satu striker Belanda lainnya yang diam-diam dikabarkan tertarik membela skuad Garuda. Adalah Daan Rots yang baru-baru ini seakan memberi kode keras kepada warganet Indonesia kalau dirinya membuka peluang untuk bermain bagi tanah leluhurnya. Melihat momen spesial tersebut, supporter timnas Indonesia beramai-ramai langsung meninggalkan komentar di unggahan Instagram Daan Rots bersama Mees Hilgers itu.
Seperti yang diduga sebelumnya, banyak warganet tanah air yang meminta agar Daan Rots segera menyusul Mesilgers untuk membela timnas Indonesia. Daan Rots dan Mesilgers merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini sama-sama memperkuat klub raksasa Liga Belanda, FC Twente. Pada musim lalu, Daan Rots berhasil memberikan sumbangsi 9 gol dan 10 assist dari 10 kali penampilan bersama FC Twente di Liga Belanda. Daan Rots diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan sebelum menetap di Belanda. Beberapa waktu lalu, media Korea sempat mengabarkan jika Daan Rots mulai membuka peluang untuk membela tanah kelahiran kakeknya yaitu Indonesia. Hal ini karena Daan Rots masih kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim senior Belanda, bahkan dia belum sekalipun dipanggil ke tim Oranje Junior. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, ungkap Esports News pada awal Juli 2024.